Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Robani dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dakwah, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai apa yang menjadi hasil observasi saya untuk mengenai sistem informasi manajemen. Yang saya bahas yaitu mengenai sistem informasi manajemen Pemuda Persatuan Islam, yaitu mengenai anak online. Adapun yang saya bahas ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah Pemuda Persatuan Islam. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi anak online. Dan yang ketiga yaitu bagaimana penggunaan anak online berdasarkan analisis SWOT. Oke baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah Pemuda Persatuan Islam. Sejarah Pemuda Persatuan Islam, perjuangan yang tidak melibatkan generasi muda adalah perjuangan yang mandul. Sedang pemuda yang tidak terlibat dalam perjuangan adalah generasi pemutus sejarah. Perjuangan dakwah menyeru manusia kepada jalan Allah adalah perjuangan sepanjang sejarah. Keterpurukan kaderisasi akan berakibat keterputusan perjuangan dakwah. Kesadaran ini memotivasi para ulama terdahulu dalam organisasi Persatuan Islam atau disebut Persis yang berpusat di Bandung untuk mengkader para pemuda Islam potensial pada zaman itu menjadi pejuang dakwah. Mereka harus mengajak kaum muslimin kembali kepada kemurnian Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan Hasan atau Ahmad Hasan sebagai guru Persatuan Islam telah berjasa menanamkan ruh perjuangan dan pemurnian Islam pada generasi muda waktu itu. Mereka adalah Muhammad Natsir, Fakhruddin Al-Khairi, dan Ustadz Endang Abdurrahman, kemudian Komarudin dan Abdul Qadir Hasan. Semangat pembelaan terhadap Islam dan dari hinaan kaum penjajah Kristen mendorong Natsir dan kawan-kawan mendirikan Komite Pembela Islam di bawah bimbingan Ahmad Hasan dan dalam naungan Persatuan Islam secara kelembagaan. Kemudian memperhatikan perkembangan, perlu adanya wadah khusus pembinaan dan pembibitan para aktivis dakwah atas gagasan Fakhruddin Al-Kahiri dan Kemas Ahmad. Para pemuda tersebut mengadakan rapat pembentukan wadah pergerakan pemuda di bawah naungan Persatuan Islam. Maka secara resmilah berdiri Pemuda Persatuan Islam pada tanggal 22 Maret 1936 di Bandung sebagai organisasi otonom dari Persatuan Islam. Kepemimpinan pertama adalah masa Juju dan Wikarta, Rasyad Nurdin dan Eman Syar'an, yaitu pada tahun 1936 sampai 1942. Selanjutnya oleh Abdul Latif Mukhtar hingga 1956. Dilanjutkan oleh Yahya Wardi melanjutkan sampai tahun 1962 hingga tahun 1967 dipimpin oleh Suraedi. 4 tahun kemudian tahun 1967 sampai 1981 dipimpin oleh Yaman. Kemudian dilanjutkan oleh Ikim Sodikin sampai tahun 1990 dan pada akhirnya Pemuda Persis diamanahkan kepada Tiar Anwar Tiar hingga 2015. Dan di 2015 hingga 2020 diteruskan oleh Al-Ustadz Eka Permana Habibullah Auliyarham, dan sekarang 2022 kita sedang dipimpin oleh Saudara Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi. Itulah adalah sejarah Pemuda Persatuan Islam. Kemudian yang kedua yaitu media anak online sebagai sistem informasi. Perlu kita ketahui bahwa Kominfo atau Komunikasi dan Informasi Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam telah melaunching sistem informasi manajemen anggota Pemuda Persatuan Islam yang dinamakan dengan ANA Online, yaitu pada hari Kamis tanggal 31 bulan Desember 2020 melalui jaringan telekonferensi Zoom Meeting.
Tujuan utama dibuatnya sistem informasi ini yaitu sebagai upaya responsif terhadap pengelolaan data anggota pemuda Persatuan Islam yang berbasis sistem. Kita bisa lebih mudah dan mengelola database anggota pemuda Persatuan Islam di seluruh Indonesia. Database ini dinilai sangat penting dan menjadi aset digital yang mesti diamankan agar bisa mendatangkan maslahat di kemudian hari dan membuat performa kegiatan jamiah menjadi semakin baik dan rapi. Dan juga guna memaksimalkan sistem informasi manajemen anak online yang dirintis sejak 2014 tahun lalu. Kemudian Kominfo, pimpinan Pusat Pemuda Persis, meminta agar seluruh jenjang pimpinan untuk mengutus kader terbaiknya untuk mengikuti bimbingan IT dari dasar. Dan Kominfo Pemuda Persis menghimpun data seluruh anggota yang tersebar di seluruh Indonesia tidak sendiri, dan menggunakan strategi yang mana setiap pimpinan cabang di daerahnya untuk menjadi admin di anak online ini guna untuk menghimpun data seluruh anggota yang ada di setiap daerahnya. Dan dengan adanya sistem informasi anak online ini menjadi mudah kita mengetahui jumlah kader pemuda Persatuan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Kemudian yang ketiga yaitu anak online berdasarkan analisis SWOT. Dan ini yang sudah saya obrolkan dengan narasumber untuk observasi. Yang pertama S yaitu strength, atau disebut dalam komponen ini bisa diartikan sebagai kekuatan. Yang pertama, sistem informasi manajemen anak online ini mudah digunakan setiap kalangan dan sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Yang kedua, anak online ini sangat mudah menemukan dan menjaring kader-kader dari setiap umur dan bisa menemukan minat dan bakat setiap kader dalam segi kemampuannya. Kemudian yang ketiga, sistem manajerial yang bagus sehingga setiap pimpinan cabang bisa mengetahui struktur organisasi di pimpinan cabang lainnya. Kemudian yang keempat, bahkan dengan adanya anak online kita bisa mengetahui berapa jarak kantor sekretariat cabang ke pemerintah kota bahkan sampai ke pemerintah pusat. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen dalam analisis SWOT itu disebut weakness. Weakness kita bisa artikan sebagai kelemahan. Kalau ada kekuatan pasti ada kelemahannya. Nah, untuk kelemahan tersendiri sebenarnya alhamdulillah sudah 100% berjalan dengan baik sistem ini dengan programnya. Hanya saja kekurangan kader yang memang mumpuni untuk menjalankan sistem anak online ini di setiap daerah. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities. Komponen dalam analisis SWOT yang ketiga adalah opportunities atau bisa kita artikan sebagai peluang. Peluangnya sangat besar untuk kemajuan jamiah pemuda Persatuan Islam ini, diantaranya bisa menyaring kader-kader terbaiknya di setiap kalangan umur dan bisa mencetak kader baru karena sistem yang dipakai sangat menarik dan memudahkan jika ada anggota yang akan gabung bahkan pindah tempat keanggotaan atau disebut mutasi keanggotaan. Kemudian yang terakhir yaitu komponen dalam analisis SWOT yang keempat adalah threats atau bisa kita artikan sebagai ancaman. Ancamannya yaitu kurangnya kader yang mumpuni dalam mengurus sistem informasi anak online ini sehingga ditakutkan salah penggunaan data berakibat bocornya data anggota yang sudah tersimpan dalam sistem informasi manajemen anak online ini. Dan jadi itulah hasil wawancara penulis atau saya bersama salah satu anggota pemuda Persatuan Islam yang mana menjadi admin anak online ini atau beliau menjadi pengurus dalam perjalanan sistem informasi anak online ini. Jadi mungkin itulah yang bisa saya bahas mengenai sistem informasi ini. Dan di sini saya simpulkan bahwa PP Pemuda Persatuan Islam muncul guna menjaring dan menyelamatkan anak bangsa untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin modern. Dengan adanya sistem informasi manajemen anak online ini memudahkan seluruh kader pemuda Persis untuk melihat potensi-potensi mereka dan dapat dikembangkan dan dipastikan data-data yang sudah tersimpan di anak online ini aman dan tidak akan bocor dikarenakan pemegang atau adminnya pun yang sudah berkompeten dalam bidang IT. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hada wa astaghfirullah li wa lakum.